Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Umi? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, setelah Senin kemarin kita banyak libur, hari ini kita sudah mulai belajar kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Baiklah, bab yang kita bahas kali ini adalah tentang Al-Asma'ul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sebelum kita lanjut ke materi, Umi akan jelaskan dulu Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Baik dan indah karena semua nama itu menunjukkan keagungan Allah dan segala sifatnya yang mulia. Jumlah nama-nama Allah yang diajarkan kepada kita berjumlah 99 nama. Orang yang pandai memaknai arti dari 99 nama tersebut akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan dalam hidupnya. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari 3 dari nama Allah, yaitu Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Langsung saja, yang pertama adalah Al-Muhyi dan Al-Mumit. Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Allah telah membuat seseorang memulai perjalanan baru sebagai makhluk hidup. Nah, di sini kita tahu bahwa pada saat seorang ibu mengandung, pada usia kandungan 4 bulan, Allah meniupkan ruh kepada janin itu hingga bertumbuh hingga 9 bulan dan melahirkan. Pada saat dilahirkan itulah seseorang memulai perjalanan baru sebagai makhluk hidup. Dan yang kedua adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Kelak pada waktunya kita akan mengalami kematian. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi dan bagaimana akan terjadinya. Setiap manusia pasti akan meninggal, entah itu saat muda, tua, atau parubaya. Kita tidak akan ada yang tahu, karena Allah Maha menghidupkan, Allah jugalah yang mampu mematikan kita. Selanjutnya, selain raga yang hidup, kita juga perlu hati yang hidup. Nah, hati yang hidup itu ketika dia ditawarkan berbagai macam perbuatan keji, maka dengan sadar dia akan menjauh dan membenci perbuatan-perbuatan tersebut. Itu adalah salah satu ciri hati yang hidup. Berbalik dengan hati yang mati tidak akan mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan dan lebih condong melakukan perbuatan yang dilarang agama. Contohnya seperti meninggalkan sholat, membantah orang tua, dan melakukan perbuatan keji lainnya. Apakah bisa menghidupkan hati yang mati? Bisa. Nah, saat raga kita mati, kita akan dihidupkan kembali di alam akhirat. Nah, hati yang mati apakah bisa dihidupkan? Bisa. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Saat seorang pendosa melakukan taubat dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Dengan syarat tidak melakukan kembali apa yang telah dilakukannya di masa lampau dan istiqomah menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah rajin belajar ilmu agama. Ada berbagai macam cara. Yang pertama seperti yang anak Umi lakukan, yaitu sekolah dengan belajar banyak ilmu agama, lalu mengaji untuk mendapatkan ilmu agama yang lebih luas. Yang ketiga, membaca kisah orang-orang soleh dan menghidupkan sunnah.
dengan membaca kisah orang-orang soleh, insya Allah kita akan terinspirasi dan menghidupkan sunnah-sunnah di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, yang kedua adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Hidupnya Allah tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran, berarti kekal. Berbeda dengan makhluknya, ada awal, ada akhir. Apabila manusia, dia dilahirkan dan dimatikan. Berbeda dengan Allah, Allah adalah zat yang kekal, yang mengurus bumi dan seisinya. Al-Qayyum artinya Allah Maha Mengurus. Nah, Allah mengurus makhluknya, menjaganya dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Allah mengurus semuanya, mengurus bumi dan seisinya, mengurus semua yang kita butuhkan. Selanjutnya, bagaimana cara Allah mengurus dan menjaga alam semesta dan isinya? Ini ada beberapa gambar, beberapa contoh bagaimana cara Allah mengurus jagat raya ini. Lihat di gambar kedua, di situ ada gerak revolusi planet. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa planet-planet ini saling mengitari. Dia mengitari matahari. Dan setiap planet itu berputar pada porosnya. Setiap planet mempunyai garisnya masing-masing sehingga tidak terjadi tabrakan. Nah, begitulah cara Allah mengurus bumi ini, menjaganya. Nah, di sini ada hujan dan yang paling bawah ada pergantian musim. Gerak revolusi ini juga mempengaruhi pergantian musim yang sering kita alami. Nah, itu adalah juga salah satu contoh bagaimana Allah mengurus dan memberikan kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Pergantian musim itu sudah direncanakan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan makhluknya masing-masing. Dari musim hujan, kemarau, salju, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, kita hanya ada 2 musim penghujan dan musim kemarau. Nah, Allah sudah mengetahui bahwa memang kebutuhan kita adalah hanya mempunyai 2 musim. Itu salah satu tanda bahwa Allah memberi kebutuhan makhluk-makhluknya. Di sini ada gunung berapi. Kita tahu bahwa gunung berapi bisa meledak dan hancur kapanpun, tapi kita tidak ada yang tahu, dan yang hanya tahu itu Allah, yang mengaktifkannya hanya Allah. Itu juga salah satu contoh bagaimana Allah mengurus dan memberikan kebutuhan-kebutuhan kepada makhluknya. Selanjutnya ada Al-Ahad atau Lahadu, artinya Allah Maha Esa. Allah tidak berbilang dan tidak memiliki sifat-sifat fisik. Tidak berbilang maksudnya tidak mempunyai banyak Tuhan. Hanya satu. Allah hanya satu, itu artinya tidak berbilang. Tidak ada Allah 2, Allah 3, tidak ada. Itu yang dinamakan Allah Maha Esa, yang artinya satu. Dan tidak memiliki sifat-sifat fisik, yang berarti tidak seperti manusia seperti kita memiliki hidung, mulut, mata, fisik lainnya. Allah tidak memiliki itu karena Allah adalah zat yang lebih mulia dan tinggi daripada makhluknya. Bukti Allah Maha Esa adalah Allah adalah Maha Kuasa. Allah berkuasa atas langit, bumi, dan isinya. Itu membuktikan bahwa Allah Esa adalah dengan bagaimana Allah tadi bisa mengurus, menjaga, melindungi, dan memberi kebutuhan kepada makhluk-makhluknya sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Itu adalah salah satu bukti bahwa Allah Maha Esa. Alhamdulillah, sampai sini pelajaran kita. Apabila ada salah kata dan penyampaian materi, dan apabila
ada kekeliruan dalam penulisan, mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini membawa berkah untuk kita semua dan bermanfaat. Selain mendengarkan video ini, anak Umi juga wajib membaca buku halaman 37 hingga 45 bab 3. Jadi selain mendengarkan video, anak Umi juga wajib membaca buku pendidikan agama Islam yang sudah ada. Baik, sekian dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.